Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mensubscribe, like, dan komen di channelnya Yuniati Ruang Dosen. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena saya yakin kalian belum tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Ismi Wardah dengan NIM 2003120087 dengan prodi akuntansi kode kelas AKKA 20 dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Bagaimana teman-teman? Udah kenal sekarang? Di sini saya akan menjelaskan dengan cara mengilustrasikan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mari kita lihat ilustrasinya berikut ini. Di sini terdapat ada satu rumah yang lumayan begitu luas dan tanahnya juga luas ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan di sini ada dua orang ibu-ibu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, ibu-ibunya ada yang pakai baju pink itu bundanya Asep, dan yang agak sedikit jutek itu mamahnya Udin. Yuk mari kita mulai percakapan mereka ya. Assalamualaikum Mama Udin. Waalaikumsalam Bunda Asep. Mau kemana Bunda? Mau bayar PBB Mam. Apaan tuh Bun? Pajak bumi dan bangunan Mam. Bodoh amat lah, gak ngerti aku Bun. Aduh, tenang aja Mam, aku jelasin ya. Simak baik-baik ya Mam. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai pajak bumi dan bangunan, pertama kita harus mengetahui dulu tentang apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Lalu selanjutnya ada klasifikasi bumi dan bangunan. Ini ada klasifikasi bumi, yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Lalu yang kedua ada klasifikasi tentang bangunan, yaitu ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Lalu kita juga harus mengetahui apa dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan satu, bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan atau perkotaan yang disingkat PBB P2. Yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan,
Perhutanan dan Perkebunan yang disingkat PBBP 3. Lalu, dasar hukum penetapan untuk objek bumi dan bangunan yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Lalu di sini ada cara atau tahapan menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang ketiga, menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kita masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Pasti teman-teman juga belum tahu apa itu NJOP atau nilai jual pajak. Nilai jual pajak itu merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung beberapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Lalu ada pengertian NJKP. NJKP merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Lalu selanjutnya NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04 tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, yaitu 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, dan yang terakhir 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkantoran dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Kita masuk kepada tahapan yang ketiga, menghitung pajak bumi dan bangunan. Setelahnya kita mengetahui NJOP dan NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan, yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Begitu ya Mama Udin. Gimana Mama Udin? Udah ngerti? Mantap betul. Alhamdulillah Bunda Asep, ngerti banget. Terima kasih ya. Mungkin segitu saja untuk ilustrasi dan pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah dari penjelasannya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.